Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang kepada Muhammad Al-Farizi selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Desain 2022. Yang saya hormati Saudari Dini Rahmelia Sari selaku Ketua Akles. Yang saya hormati Kak Rinorina Zazain selaku Ketua Accounting Study Club. Yang saya hormati Kak Mustaqim Huda selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Veteran Yogyakarta. Dan yang terhormat Bu Junotun SEMSI AKSIRP selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang akan diwakili oleh Ibu Marita SEMSI AKSIA. Dan yang terhormat Kak Muhammad Mutakin Hidayatullah selaku pemateri pelatihan desain 2022. Serta yang saya banggakan para peserta pelatihan desain 2022 yang telah hadir di acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan desain dengan tema Accelerate Your Design with Creativity, tanpa halangan satu apapun. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Mutiara Nurul Mutifah selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada hari ini. Baik, izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung beberapa jam kemudian. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Yang ketiga, ada sambutan. Keempat, penyampaian materi pelatihan desain 2022. Yang kelima, ada sesi tanya-jawab. Yang keenam, ice breaking. Dan yang ketujuh, penutupan. Demikian susunan acara yang akan berlangsung hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara pelatihan desain 2022 ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa cukup. Semoga dengan berdoa acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Untuk itu dimohon kepada seluruh hadirin untuk mengambil sikap siap sempurna. Oke, sebelumnya saya buka ya kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak semua. Makasih nih atas kesempatan dan kepercayaannya nih kepada segenap seluruh jajaran panitia yang udah ngasih kesempatan buat sharing-sharing nih tentang ilmu seputar desain, terutama penggunaan aplikasi Canva ini. Juga aku pengen ngucapin makasih banyak buat kakak-kakak semua yang udah nyempetin waktunya buat hadir di pagi hari ini buat join acara pagi hari ini, dimana biasanya pagi hari kayak gini tuh waktunya weekend ya, waktunya santai-santai akhir pekan. Nah, ini malah yang penting buat belajar. Makasih buat kakak semua. Semoga nanti sharing-sharing saya pada pagi hari ini dapat menambah insight dan referensi baru nih buat kakak-kakak semua, terutama buat belajar di bidang desain ini nantinya. Nah, sebelumnya aku pengen bilang ke kakak-kakak semua, mungkin selama pembawaan materi nanti aku bilangnya ke kakak-kakak semua karena saya rasa saya yang paling muda ya di sini. Saya rasa saya yang paling muda di sini, dan saya kalau manggilnya teman-teman tuh suasana atau vibesnya itu kayak wah nggak enak. Soalnya saya rasa di sini saya yang paling muda, umur saya baru masuk 19 tahun dan saya barusan lulus SMA, juga belum kuliah. Nah, kalau kakak-kakak di sini kan pasti udah pada kuliah semua. Jadi pembukaan nanti saya manggilnya mungkin kakak-kakak aja. Oke, selanjutnya aku izin share screen untuk materi pada pagi hari ini ya.
Oke, sebelumnya share screen saya udah masuk nih Kak semua. Sudah masuk, Kak. Oke. Jadi sesuai yang udah dipaparin tadi, bahwa tema pagi hari ini kita bakal ngebahas tentang have a good skill design with Canva. Intinya bagaimana kita meningkatkan skill terutama di bidang desain ini lewat penggunaan maksimalin aplikasi Canva. Nah, kira-kira apa aja sih pembahasan yang bakal kita bahas di sini nantinya? Oke. Jadi ada 4 poin pembahasan ya Kakak semua yang bakal kita bahas di sini nanti. Yang pertama, kita bakal ngebahas tentang alasan alasan kenapa sih pentingnya kita itu mempelajari setidaknya ataupun mengerti tentang skill desain ini. Nah, kenapa sih? Nah, itu kita cari tahu dulu alasannya. Kan kita ngelakuin sesuatu nggak mungkin itu tanpa alasan ya. Contohnya kita makan nggak mungkin kita makan kalau nggak lapar. Terus kita minum kalau nggak haus kan nggak mungkin. Makanya kita harus tahu dulu tuh alasannya kenapa kita penting buat mempelajari skill desain ini. Terus yang kedua kita bakal ngebahas tentang dunia desain grafis beserta pengertian dan bagaimana sih prinsip-prinsip kerja sebuah desain, apa aja sih yang mempengaruhi setiap kita mendesain supaya desain kita itu terlihat maksimal dan baik. Oke. Terus yang ketiga, di sini kita bakal ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan dan terlihat langsung di desain, yaitu warna dan font. Kita bakal bahas di bagian ketiga, memahami tentang psikologi font, warna, dan juga tips kombinasinya nantinya. Terus, nah yang bagian terakhir barulah kita ngebahas tentang si aplikasi Canva-nya ini. Jadi aplikasi Canva-nya kita bakal ngebahasnya di terakhir nih. Kenapa kok terakhir, kok nggak dibahas Canva-nya doang? Soalnya kalau dibahas Canva-nya doang tuh, Canva itu cuma software daripada desain grafis. Nah, di sini kita penting juga buat mempelajari tentang desain grafisnya. Hal-hal apa sih yang harus kita perhatikan di dalam kita mendesain, kan karena Canva kan cuma sekedar alatnya. Yang namanya alat tinggal bagaimana kita itu memaksimalkannya. Nah, cara kita memaksimalkannya dengan cara memperhatikan dan mengetahui tentang bagaimana sih prinsip-prinsip kerja di dalam sebuah desain ataupun fundamental dasar daripada desain grafis itu sendiri. Oke. Masuk ke bagian yang pertama ya kakak semua, yaitu alasan penting kenapa sih kita itu mempelajari ataupun setidaknya mengerti tentang desain grafis ini. Oke, sebelumnya mari kita lihat fakta terlebih dahulu berdasarkan laporan Wir Sosial. Wir Sosial adalah salah satu agensi ya kakak semua, salah satu agensi di United States Amerika Serikat, yang dimana mereka itu fokus di dalam menghitung jumlah populasi orang di dunia yang menggunakan sosial media. Dan berdasarkan laporan per Januari kemarin 2022, jumlah di Indonesia itu udah mencapai sebanyak 191 juta orang pengguna aktif sosial media. Dan kalau kita presentasikan dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada, itu udah mencapai di angka 69%-an orang yang aktif bersosial media, orang yang aktif menggunakan sosial media di Indonesia. Dan jumlah ini bakalan terus meningkat ke depannya. Nah, terus dari sini kita bisa simpulin apa? Kita bisa simpulin bahwa orang di zaman digital seperti sekarang udah pada lebih aktif daripada dulu. Dulu pas awal-awal mungkin masih sedikit ya orang yang menggunakan